Salam saudara. Salam saudara. Salam saudara. Apa kabarnya Dewi Harmoni? Belum biasa, tapi saya lihat dari depan ini. Gak bisa gitu. Dahsyat, belum biasa. Yang dahsyat itu apa? Dahsyat, amin. Apa kabarnya Dewi Harmoni? Dahsyat, luar biasa. Iya, iblis kemari. Amin. Haleluya. Ada sukacita saudara. Tetaplah ada damai sejahtera. Amin. Saya ada berdoa kepada Tuhan begini. Tuhan, jangan ambil rohmu dari diriku, dan jangan ambil damai sejahtera itu tinggal dalam diriku. Kenapa saya minta itu saudara? Jika Tuhan ambil roh atau damai sejahtera itu dariku, aku gak bisa mengerjakan sesuatu apa. Karena apa? Diliputi terus kecemasan, diliputi terus apa? Sungut-sungut, diliputi apa lagi? Menyalahkan, diliputi. Tapi setiap hari bersekutu dengan Tuhan, jangan ambil rohmu Tuhan. Karena apa? Roh Kudus itu perlukan. Roh Kudus itu menjadi kebutuhan paling utama, bukan soal makan minum semua. Karena apa saya katakan? Karena saya sudah berdialog, maka saya itu berhubungan dengan Roh Kudus yang begitu dia dahsyat, yang begitu dia memahami saya, yang begitu dia memahami keluargaku, yang begitu dia memahami setiap kehidupan dan hatiku. Minggu lalu saya katakan, suamiku terbatas untuk memahami saya, tapi Roh Kudus itu gak pernah terbatas. Amin saudara. Dia gak pernah terbatas. Dia sempurna untuk memahami. Jadi saya memberitakan firman bukan karena saya ini gembala atau pendeta, bukan, tapi aku memahami betapa sempurnanya Roh Kudus itu bagiku. Demikian juga saudara, bagaimanakah saudara yang mau untuk mengaplikasi roh itu dalam pribadimu, dalam keluarga kita? Bukan saya katakan kita ini bukan dengan segala kecukupan, atau bukan kita ini nggak bisa untuk tidak membuat dosa. Bisa. Tetapi jika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka dia akan selalu mengingatkan, hei anakku. Dia enggak bentak-bentak saudara, tapi dia dengan menangani. Itulah peran Roh Kudus. Saudara, kita semua harus mengalami. Jika kita mengalami itu, dunia ini tidak perlu bagi kita, tapi kita tinggal di dalamnya. Yuk, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Kita buka keluar, kita keluar. Daniel keluar tisu. Saudara dikasih Tuhan, Keluaran pasal yang ke-34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya mau kita semua membaca firman Tuhan. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara ayat yang 6. Nanti ayat yang terakhir 14 kita bersama-sama. Sudah semua saudara mendapat? Iya. Demikian firman Tuhan. 2
dua loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Yang menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, karena keturunan yang ketiga dan keempat. Serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegak tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu robohkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang bersama-sama 2-3-nya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang mempunyai cemburuan adalah Allah yang cemburu. Nah, saya ulangi ayat 14, temanya itu saudara. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Amin saudara. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Antara Musa dengan Tuhan membuat satu perjanjian bahwa dia harus naik kembali ke Gunung Sinai, sebab loh batu yang sudah terpecahkan itu dipecahkan oleh Musa. Tuhan kembali membuat jalinan, membuat hubungan itu supaya pecah antara Allah dengan manusia. Kembali Tuhan berfirman kepada Musa, kalau bukan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka hubungan antara manusia dengan Allah itu terputus, saudara. Tetapi karena besarnya kasih Allah, pedulinya Tuhan dengan dunia ini, pedulinya Tuhan dengan saya dan saudara, maka terjalinlah kembali. Musa dengan Tuhan membuat perjanjian, naiklah ke gunung
lembu pun tidak boleh ada untuk makan rumput. Bismillah. Kebaikan Tuhan sudah pasti kita semua menikmati, amin saudara. Ada di sini yang tidak menikmati kebaikan Tuhan? Gak ada pasti ya. Semua mengalami kebaikan Tuhan. Tidak ada orang yang bilang, aku gak mengalami kebaikan Tuhan. Itu bohong. Semua kita mengalami. Kenapa saya katakan? Kita kan enak-enak aja mencari sesuatu untuk kebutuhan kita. Ya enaklah. Diciptakan Tuhan. Ya, kita tanam padi sebiji bisa jadi banyak. Ya, satu bukti dengan kita tanam. Tapi dia bisa jadi satu gandeng, banyak gak terhitung juga. Dan kita bangun pagi hari menikmati pagi yang baru, menikmati oksigen tanpa bayar. Amin, amin saudara. Gak bayar saudara. Coba kita masuk rumah sakit, satu tabung oksigen itu berapa? Mahal gak? Mahal. Jadi semua orang yang ada di bawah kolong langit ini menikmati kebaikan Tuhan. Jadi yang kita bahas sekarang tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi yang lemah lembut. Roh Kudus itu adalah pribadi yang peka. Roh Kudus itu adalah dikatakan cemburu. Saudara dikasih Tuhan, kecemburuan Roh Kudus kepada umatnya itu luar biasa. Ya. Saya ambil satu contoh. Waktu saya dulu berpacaran dengan Bapak Gembala, ya, dia tidak suka lagi saya itu kalau sudah berpacaran untuk dekat-dekat lagi dengan pria yang lain. Padahal itu teman saya sebenarnya. Dia bilang nggak usah. Kenapa? Karena menjaga. Karena kalau dia cemburu, dia berpacaran, dia pasti sudah memiliki. Itu harapan dia, iya kan? Karena sudah pacarnya. Jadi pacarnya itu pun sebenarnya harus tahu diri lah. Gak usah dia pacaran kalau nggak saling menjaga. Nah itu saudara. Jadi kalau saya berjalan dengan pria lain, selalu dia pantau dan selalu dia lihat, ya, sampai di mana, sebatas apa, gitu. Itulah perhatian. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya senang karena saya diperhatikan. Amin saudara. Kalau mungkin nggak diperhatikan, mungkin saya nggak suka. Gitu. Banyak orang yang pacaran, ya udah pacaran aja, tapi nggak diperhatiin, gitu. Tetapi kalau ini saya diperhatikan, saya sering dikasih duit, saya sering diperhatikan mau kemana, mau beli apa, saya perhatikan. Itu yang membuat hati saya. Kalau awalnya saudara saya katakan, saya cinta sama dia bintang ini dulu. Ya. Tetapi mulai saya diperhatikan, mulai saya dijaga, saya senang, saya suka. Akhirnya saya mencintai sepenuhnya, saya mengasihinya sepenuhnya, dan saya mencoba menjaga batas dari yang lain. Itulah saudara. Roh Kudus ini perannya lebih dari itu. Saya dan saudara sudah diselamatkan Tuhan, sudah dibuat menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Maka otomatis Roh Kudus itu pun ada dalam bagian kita. Roh Kudus itu pun untuk menguasai kehidupan kita. Roh Kudus itu untuk menjaga, menjalin hubungan kita dengan Dia. Sebenarnya harus intim, lebih dari hubungan suami istri dengan Roh Kudus. Jadi gak cukup saudara, ya udahlah, kalau rajin setia beribadah di rumah Tuhan, ya rajin datang ke gereja, kalau udah pulang udahlah cukup. No saudara. Ya Tuhan mau kita punya hubungan yang intim yang dekat dengan Tuhan. Saya mau dibaca ayat yang 14 itu saudara. Bagaimana Roh Kudus itu sesungguhnya? Dia berkata, sembah, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan.
Jadi dia itu 100% harus memiliki kita. Tinggal lagi siap udah kita mau dipimpin Tuhan. Siapkah kita? Pekakah kita kepada Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu ialah pribadi yang peka. Dia sensitif sebenarnya. Dia peka. Dia ingin sebenarnya bersahabat dengan kita. Dia ingin sebenarnya kita itu muka ketemu muka. Itulah dia. Yang sesungguhnya dia memiliki kelembutan. Sampai kita jatuh cinta betul. Saya kurang tahu saudara pernah nggak mengalami jatuh cinta itu sepenuhnya kepada Roh Kudus. Saya sering. Kalau saya tidak bisa mencari masalah, saya mau datang kepada pribadi yang lemah lembut itu. Saya datang kepada dia. Saya punya masalah, punya saudara. Banyak saudara. Tetapi itulah sering saya katakan kepada Tuhan. Tuhan jangan ambil rohmu dari aku. Jangan ambil damai sejahtera-Ku dari aku. Karena damai sejahtera ini aku bisa percaya. Saudara mau menggosip saya, saudara mau ngomong saya nggak peduli. Kenapa? Karena Roh Kudus yang selalu memimpin saya. Karena dia begitu sempurna untuk mau memberikan pencerahan, untuk mau menerangi setiap langkah, untuk mau menerangi setiap pikiran kita, untuk membuat pikiran kita yang umat yang sudah penuh. Karena memori mungkin penuh, tapi jika kita datang berhubungan dengan Tuhan dengan Roh Kudus, maka dia akan memulihkan. Dia akan pulihkan kembali pikiran kita. Dia akan segarkan kembali. Dia mempercantik kita. Dia membuat kita itu sempurna seperti yang dia kehendaki. Nah, apakah sempurna Roh Kudus itu yang ditempatkan dalam diri kita? Sempurna saudara. Seringkali kita sebenarnya kurang peka kepada dia. Kurang mengerti mungkin banyak. Tetapi sesungguhnya kemana kita berjalan, dia berjalan bersama kita. Jangankan berjalan, mencari nafkah pun dia ada bersama kita. Menggosip pun dia ada bersama kita saudara. Itu sebabnya kita jaga. Kita harus jaga siapa kita. Yang kita bawa itu adalah Allah yang kudus, amin. Allah yang sempurna. Jadi kita harus mulai ngomong oh iya, ada Roh Kudus. Sebenarnya dia ada. Tapi kita kurang peka. Iya kan? Sebenarnya dalam segala sesuatu, kenapa banyak orang hipertensi, sakit jantung, stroke, apalagi saudara, sakit gula, sakit apa lagi, banyak hal. Ya karena sebenarnya nggak dijaga, ya nggak dijaga pola makan, pola istirahat, nggak dijaga sebenarnya. Kita kan udah biasa aja makan lah, ada kurang makan gitu kan? Kalau mati pun mati makan lah. Miris, kasihan. Sampai segitunya bahasa itu karena nggak bisa mengangkat dirinya. Karena apa itu terjadi? Dia nggak bisa mengangkat diri, nggak bisa menguasai. Ya. Jadi kita harus bisa, karena kita memiliki roh yang sempurna. Dia itu menguasai kita, kita yang nggak mau dikuasai, kita yang nggak mau dipimpin. Betapa sempurnanya dia, betapa baiknya dia, betapa gimana dia memberikan Roh Kudus yang memberikan penghiburan, Roh Kudus yang beri sukacita, Roh Kudus yang melimpahi kita dengan berkat-berkatnya, Roh Kudus yang sempurna itu membuat kita kagum, hormat kepadanya. Jadi dia sanggup untuk mengubah suka menjadi duka. Amin saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia sanggup mengubahkan duka menjadi suka. Di dalam setiap kepribadiannya, dia inginkan kita
semua gitu. Coba saya ambil contoh ini. Karena saya tadi sudah katakan bahwa Roh Kudus itu pemberian Allah. Siapa sih yang percaya Roh Kudus itu pemberian Allah? Roh Kudus itu pemberian, cuma-cuma diberi bagi kita. Untuk apa? Menolong. Menolong yang tidak kemampuan kita, menolong yang tidak berdayaan kita, menolong waktu kita sudah pernah ditolong Dia. Makanya saudara, itu pemberian. Saya ambil satu contoh. Bapak ini memberikan saya hadiah, satu hadiah. Tapi saya tidak pernah perlihatkan. Katakanlah dulu baju, ya. Tapi tidak pernah saya tanya dia. Dia bilang pasti dari mana nih pengembala ini? Gak pernah dipakai yang memberi, atau karena jeleknya, atau karena kurang cocok warnanya. Pasti dia bilang, ya kan? Pasti. Kenapa gak pernah dipakai? Gitu. Nah, Roh Kudus itu pun seperti itu. Ih, Bapak Siwili ini, aku ada nolong-nolongin kamu. Kenapa gak pernah kau pergunakan? Karena roh itu harus diaktifkan, saudara. Enggak untuk dibawa tidur, tapi dia harus aktifkan, bekerja. Dia bekerja bagi kita, dia menolong kita, aktifkan. Siapa di sini yang belum menerima bahasa roh? Yang belum menerima bahasa roh, siapa? Kebahagiaan. Iya, pemberian itu minta. Tak usah saudara takut minta lah. Matius 7 ayat 5 dengan yang segampang itu kok diberikan Tuhan, masa kita gak minta? Minta saudara. Karena itu kasih karunia Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Baca dari dia. Minta cari ketuk. Enggak dibilang harus besar dan besar seperti Sang Yesus. Minta, gampang kan saudara? Nah, jika kita sudah dipenuhi dengan roh, kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa roh, aktifkan saudara. Jangan dibawa tidur, jangan dibawa kemana-mana, aktifkan. Bagaimana kita mengaktifkan? Lewatlah kita boleh berhubungan dengan Tuhan, lewat saat teduh, lewat kita beribadah. Jangan malu untuk berbahasa roh, karena bahasa itu adalah yang membuat menjadi hubungan kita dengan Tuhan itu langsung, saudara. Bukan dengan akal budi, dengan akal budi oke-oke aja, tapi nggak semangat. Nah ini dia, itulah yang kau ciri-ciri khas dihidupkan roh itu, sehingga mau lompat-lompat pun melompat-lompat untuk Tuhan, mau menari-menari untuk Tuhan. Karena apa? Roh Kudus itu aktif, gitu, sempurna untuk menolong kepribadian kita. Amin saudara. Berapa lama saudara tidak aktifkan dia? Hari ini firman Tuhan akan meneguhkan kita. Dia akan membangun kita supaya kita semua sama-sama mengaktifkannya di dalam. Jangan sampai ada ketinggalan, tapi semua kita boleh untuk menerima dia. Nah lihat Yakobus pasal yang 4 ayat 5. Yakobus 4 ayat 5. Siapa yang sudah mendapat sekarang dibaca yang keras dengan berdiri, karena ini firman Tuhan. Kita baca ya. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menyangka bahwa kita memiliki tanpa rasa berkata, roh yang dikembangkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Iya, roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri saya dan saudara itu cemburu. Jadi kita harus tahu siapa sih kita. Iya kan? Karena dia itu adalah cemburu. Kenapa dia kata cemburu? Jangan kita bawa biasa-biasa. Jika kita sadar sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita nggak bisa lagi biasa-biasa. Kita harus luar biasa. Amin saudara. Harus luar biasa. Luar biasa itu
aku sampai hari ini belum diberikan Tuhan. Itu keputusan saya. Tetapi mari terus dia, terus mari dia untuk mengerjakannya. Bagaimana sampai kita bisa menerima apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Itu. Jadi dahsyat kali sebenarnya Kudus. Jadi saya selalu orang cerita tentang Kudus. Saya itu bernyala-nyala. Apa? Saya alami. Saya alami. Sampai aku itu tidak ada apa-apanya. Saya alami lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Makanya saya katakan mari hubungan kita dengan Tuhan, saat teduh kita kepada Tuhan, kita akan minta kepada Dia. Karena gak ada yang bisa kita kerjakan, saudara, tanpa pimpinan Roh Kudus. Dia akan cemburu dikatakan seperti Daud. Kalau minggu lalu Daud itu membawa pimpin pujian penyembahan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita baca kitab Mazmur itu, saudara, yang kita lihat ada kitab Mazmur pasal yang 51. Nanti sampai yang di luar mendapat silakan dibaca. Ayat 13 sampai dengan 15. Apakah Daud itu untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana Daud itu untuk dia bisa dekat dengan Tuhan? Mazmur 51 ayat 13 sampai dengan 15. Siapa yang duluan kata? Silakan dibaca. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan. Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengasihi rohmu yang kudus daripadaku. Stop dulu, ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Inilah Daud. Sempurnakah Daud? Oh. Pernahkah Daud berbuat dosa? Pernah. Waktu dia mengambil Batseba yang menjadi istrinya Uria, berdosa, saudara. Waktu Daud jatuh dalam dosa, dia suruh Uria itu suaminya Batseba itu berperang paling depan, karena dia udah raja itu. Daud udah raja kan? Kalau dia berperang di depan, dia mati, dia ambil istrinya. Tidak dosa. Nah, jika kita baca firman Tuhan ini, Daud tidak takut karena dia akan dibuang di neraka. Daud tidak takut kalau dia itu dicambuk, bukan. Daud tidak takut kalau dia itu dianiaya, bukan. Tetapi bersyukurlah Daud ada Nabi Nathan untuk menegur kesalahan dan dosanya Daud. Sehingga dia mendapatkan pemulihan. Lalu ditulis dalam Mazmurnya ini. Dia berkata di ayat yang ke-13 itu, jangan ambil rohmu dari hadapanmu. Ya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Inilah hanya Daud. Daud tahu dosanya. Sebenarnya layak dia untuk masuk dalam api neraka. Tetapi karena Nathan datang memperingati, maka dia terbebaskan. Sehingga dia tulis nyanyian, dia tulis mazmurnya kepada Tuhan. Jangan membuang aku Tuhan dari hadapanmu, dan jangan ambil rohmu. Itu doa Daud. Itu hanya Daud. Ya. Dia nggak takut dengan apa yang sudah akan ditetapkan hukuman kepada dia. Tidak, tetapi jangan ambil. Mungkin seberapa jauh pernah pelanggaran kita Tuhan, seberapa jauh mungkin dosa yang kita kerjakan. Tetapi ingat, Roh Kudus itu siap untuk mengampuni. Roh Kudus itu siap untuk mengangkat kita lagi lebih terbang tinggi bagaikan acuan. Dia siap memperbaharui, dia siap untuk menuntun, dia siap. Dalam dosa itu ada Roh Kudus ini. Nabi Nathan dipanggil. Siapa yang menyuruh Nabi Nathan itu? Roh Kudus. Tolonglah hambanya supaya dia jangan mati dalam dosa. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita menjadi jemaat Tuhan.
Kalau ada gembala usia kita mungkin menegur kita, itu karena kasih. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Jangan saudara pikir aku saja. Karena perhatiannya itu lebih daripada yang lain. Daud seperti itu. Nabi Nathan itu disuruh memperhatikan Daud supaya dia mendapatkan janji Tuhan, supaya dia mendapatkan berkat yang telah disediakan bagi dia. Kan kita tahu Daud itu adalah seorang gembala domba. Katakanlah beberapa domba yang digembalakan 2 atau 3, 4. Tetapi bayangin, dia kan biarkan Tuhan jadi raja. Iya kan? Dan yang menutup kemungkinan saudara itu bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, memulai perspektif, memulai gereja. Biarkan Tuhan saudara. Asal kita apa? Mau dipimpin kembali kepada pimpinannya. Enggak betul-betul membebaskan siapa? Membebaskan keluarga kita, membebaskan tetangga kita, membebaskan siapa lagi? Berdoa. Kita tidak berhak untuk menghukum, tapi berdoa. Jadi seringkali setiap pagi dalam jemaat Tuhan ini ada beberapa orang yang terus disebut berdoa. Tapi saya tahu kadang-kadang lupa dia mendoakan anak-anaknya. Tapi saya tahu itu perhatiannya kepada jemaat yang digembalakan. Setiap pagi. Tapi kenapa belum sampai saat ini? Ya kan kita mau dipimpin. Sebenarnya Tuhan bilang, kenapa kau gak ibadah? Iya kan? Kenapa lain-lain aja kau meninggalkan Tuhan yang sudah memberi napas ini? Kenapa kau tidak setia kepada dia? Dia setia loh. Tapi nanti saudara, Tuhan itu setia terus. Biar kita gak setia, Tuhan gak mau seperti itu, tetapi dia setia. Dia cari jalan bagaimana supaya kita setia terus kepada Tuhan. Karena gak ada yang bisa kita dapat balas kasih karunia Tuhan. Gak ada yang bisa kita balas kebaikan Tuhan dengan apapun itu saudara. Tetapi lagi masih ada kesempatan. Mari puji dan dia muliakan Dia. Udah ada alasan apapun. Tuhan perhitungkan itu. Tuhan lihat itu komitmenmu di hadapan Tuhan. Tuhan bilang itu berharga. Kesepakatan antara Musa dengan Tuhan dikerjakan di atas gunung. Kesepakatan saya, kesepakatan saudara dengan Tuhan yang sudah beri keselamatan itu berharga bernilai. Gak ada yang sia-sia. Semua bernilai. Mulai hari Jumat saya sudah telepon Bapak Gembala. Pulang Pak. Dia pulang. Sabtu dia pulang. Tadi malamnya dia telepon saya tidak ada. Saya telepon dulu. Maaf ya. Tolong dilayani dulu sehingga saya ada tugas terakhir di tempat ini. Di Medan. Saya diam. Dia ngomong saja. Dengan mana? Dia bilang ya. Karena apapun ceritanya, saya bilang gini. Ya udah kalau gak ada gembala ya pasti saya yang melayani. Saya bilang ya tolong ya. Dia bilang tolong ya. Karena kita harus juga saling untuk memperhatikan, membuat apa yang sudah dibuat Tuhan kita berharga bernilai di dalam setiap Tuhan. Sehingga saya bilang ya nanti saya pulang dari sini baru nanti kita bicarakan bersama. Oke, saya bilang dengan semangatnya. Saya sudah siapkan sebenarnya karena tidak ada lagi alasan. Sebenarnya sepertinya keren kalau dianggap orang keren kali. Tidak ada persediaan, tidak ada kesiapan. Kan keren kan? Maaf ya,
saya nggak ada persiapan. Keren pula itu bahasanya kan. Padahal kita Tuhan katakan layani Tuhan dia baik atau tidak baik ada layani Tuhan. Amin. Itu Tuhan perintahkan. Mau kita pas apa namanya? Pas di dalam apapun seperti dia mau kecelakaan, melayani Tuhan, Yesus melayani Tuhan. Ya kan? Terserah pun tidak dalam bahaya jika dia terus berkata kepada Tuhan. Itu pelayanan saudara. Jadi kalau ada istilah nggak siap, ada di pujian WR. Padahal ada beberapa hari nanti disuruh untuk ya aku 2 minggu harus persiapan. Persiapan apa sih? Dia nggak sadar bahwa Tuhan ada padanya, itu yang mempersiapkan kan ya saudara? Itulah kita tidak sadar bahwa Tuhan yang ada pada kita itu sempurna mengajar, sempurna mengingatkan, sempurna mempersiapkan. Sehingga kita nggak pernah ini. Aku kalau mau harus 2 minggu atau 1000. Apa susah? Dia tidak sadar bahwa Roh Tuhan ada padanya, itu Roh Kudus itu yang akan membuatnya. Jadi jangan ada lagi istilah bagi kita, ya mendadak sih, gak ada yang mendadak. Semua itu ada Roh Kudus. Ingat, ya siap aku memiliki Roh Kudus. Amin. Siap ada Roh Kudus yang dalam aku, mungkin aku nggak ada kata-kata, tapi jika Roh Kudus itu perintahkan di mulut kita, di pikiran kita, dikatakan ini buah, ini buah, ini buah, ini buah. Maka gak kita lagi seperti Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus, Roh Tuhan ada padanya. Itulah yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Itulah yang akan mengangkat, itulah yang akan mengajar kita. Jangan lupa saudara, ada Roh Kudus di diri saya dan saudara yang mau kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ayat terakhir setelah ini kasih Tuhan. Bagaimana perlunya Roh Kudus itu untuk kita pakai dan pergunakan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa dia butuh dan kita butuh. Ya kan? Kita butuh dia. Sampai dia juga membutuhkan. Daud itu sampai diperlukan Roh Kudus. Daud itu sampai dibutuhkan. Enggak dia lagi butuh Roh Kudus, sampai Roh Kudus itu butuh dengan nyanyian Daud. Nyanyian Daud itu wah luar biasa saudara masuk itu. Saudara udah gak baca luar biasa itu masuk. Banyak sekali. Janganlah lihatlah lawan-lawanku Tuhan, banyak sekali. Semua kata-kata nyanyian Daud ini terpimpin dalam Roh. Ya. Markus 1 ayat 12. Yuk kita baca bersama-sama. Jadi nanti saudara boleh saudara ulas lagi di rumah saudara, ingat di rumah Tuhan yang banyak Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Markus 1 ayat 12. Demikian teman-teman. Ini percobaan kepada tubuh buat Tuhan Yesus. Segera sesudah itu Roh memimpin dia di padang gurun. Sudah semua? Yuk 2, 3 ya sama-sama. Siapa dikatakan Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Simbolis itu sudah. Nah, karena kau kan anak-anak. Coba jatuhkanlah dirimu ke bawah sana. Ada kok yang nampung nanti. Dia selalu berkata, apa? Jangan coba itu Allah. Ini alam roh iblis. Jadi kita jangan mau berkata doa, amin. Kita kan sering sampai kita bikin list doa, kita berkat, semua berkat. Berkatilah anakku, berkatilah anakku, berkatilah cucuku, berkatilah ibuku, berkatilah semua berkat. List doa. Siapkan saudara seperti Yesus dibawa kepada guru untuk dicoba. Siapkan kita untuk menerima pencobaan itu. Ya, jangan-jangan saudara segala pencobaan disingkirkan. Yesus tidak seperti itu.
Yesus bilang, Tuhan, Roh Kudus, jagaku supaya sekelilingku ini tidak akan bisa menjamahku. Jika kita dicoba Tuhan, ada maksud dan tujuan Tuhan. Apa itu? Supaya kita itu murni seperti emas. Enggak abal-abal dengan kita, saudara. Amin, saudara. Murni iman. Enggak iman bocor lah pasti, ya kan? Tapi iman yang murni. Sampai Yesus itu mengalami banyak mujizat terjadi. Sampai kita juga dia tahu kita mengalami mujizat. Kita harus berserah pada Tuhan. Sampai kita bisa melewati percobaan itu dengan apa? Dengan Roh Kudus, dengan iman. Ada pujian kita kan? Sekecil apa? Dan yang iman sekecil itu bisa apa? Ada pujian kan? Sekecil jari beriman. Bukan berarti itu yang menentukan, bukan. Kalau bisa jadi iman itu yang diberikan berkatnya, amin. Kecil iman, kecil berkatnya. Yesus punya iman besar. Biarpun dia Allah sendiri, dia Allah sendiri, tapi dia punya otoritas, punya kekuatan bahwa tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun. Karena dia berjalan bersama Yesus, bersama Roh Kudus yang akan memimpin. Di akhir cerita ini, saudara, dia berkemana? Sampai dengan kematian dia siap. Sampai waktu penyerahan Yesus, saudara, pernah baca nggak? Ya Allah, menjerit. Mungkin saudara belum pernah menjerit, mengalami pencobaan. Belum. Tapi dia sampai menjerit. Kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Akhirnya dia cuma di saat dia jatuh. Tapi untuk menggenapi iman, supaya dunia melihat. Kalau untuk dalam benda doang, untuk apa padanan ke bumi ini? Gak mau. Sia-sia itu saudara. Tapi dia mau datang dalam segala hal ke bumi ini. Itulah Tuhan kita yang tidak pernah goyahkan oleh apapun, yang membuatnya terus naik. Ya saudara, di dalam segala kesempurnaan Tuhan, karena Roh Kudus itu adalah jauh sempurna. Di dalam setiap akal pikiran saudara mungkin aku tidak layak, aku tidak bisa, dan aku terlalu banyak kali tantangan, aku terlalu banyak kesibukan, aku terlalu banyak ini. Saudaraku, hari ini jika kau sudah mendengarkan firman ini, bahwa Roh Kudus itu ada di saya dan saudara. Mari, yang sudah tertidur, yang sudah kita buat mungkin tidak bohongan, yang sudah kita buat mungkin tertidur, tetapi hari ini bangkitkan dia seperti Daud, bangkitkan dia supaya dia bangkit, dan engkau bangkit, berkatmu juga bangkit, semuanya bangkit, diberkati pelayanan bangkit, segala sesuatu dibangkitkan Tuhan. Inilah doa kita bersama, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah semua para musik dan WS yang maju ke depan, kita akan mau mengabdi dia, karena dia adalah orang yang cemburu.